Ya, ibarat orang yang ingin melamar seseorang, biarpun bagaimana tantangannya, tapi karena ada semangat akan tetap hadir ya Ustaz ya. tetap. Jadi harus semangat. Yang kedua, ya tentu para jamaah, para kader itu mempersiapkan diri untuk berbagi kebaikan, ya. Jadi berbagi kebaikan, sehingga benar-benar ikatan ukhuwah itu kental. Diharapkan begitu. Jadi itu yang paling pokok ya, mempersiapkan diri dan berbagi ya, apa saja, berbagi senyum, siap-siap saja. Senyum harus berbagi. Siapa saja, bersedekah kan, senyum kata Nabi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali di channel Majalah Sahid, Majalah Suara Hidayatullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kebahagiaan bagi Majalah Suara Hidayatullah kehadiran pemimpin umum Hidayatullah Ustadz Abdurrahman Muhammad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair sudah hadir di tengah-tengah studio kami Ustadz. Di tengah kesibukan Ustadz bisa hadir di sini. Baik Ustadz, kami ingin sedikit berbincang-bincang dengan Ustadz, terutama tentang kegiatan Silatnas, pesan-pesan kepada kader, kemudian juga tentang 50 tahun Hidayatullah, juga terutama juga tentang pesan-pesan Ustadz nanti kepada Suara Hidayatullah. Baik, di awal ini yang ingin kami tanyakan Ustadz, bahwa Silatnas ini kan akan menjadi ajang pertemuan Ustadz ya, seluruh kader dan simpatisan dan juga jamaah Hidayatullah se-Indonesia. Nah, menurut Ustadz, apa yang paling mendasar harus dihadirkan dan harus para kader itu harus hadir ke acara Silatnas Hidayatullah Ustadz? Ya, memang alhamdulillah acara Silatnas ini adalah satu pertemuan nasional ditradisikan hadir di Gunung Tembak, di kampus utama, di kampus induk Hidayatullah, sebagai pusat sejarah Hidayatullah. Tentunya karena ini namanya silaturahmi nasional, ya. Berarti ini artinya kawan-kawan yang akan hadir itu ingin menstimulasi diri dan mengafirmasi diri ya, baik secara pribadi dan utamanya secara jamaah. Di mana Hidayatullah dalam salah satu jati dirinya itu adalah mendefinisikan diri sebagai jama'atun minal muslimin. Ya, bahwa jamaah itu hanya dapat memberikan manfaat atau kontribusi yang besar dalam perjuangan ketika ukhuwah itu bisa dirakit dengan baik. Jadi ukhuwah itu semacam jiwa dalam satu fisik ya, jiwa atau roh fisik. Kalau hilang ukhuwah Islaminya, ya Islami hilang ukhuwah yang rusak, ya maka perang ya tidak akan memberi manfaat ya, dalam perjuangan Islam ini. Jadi bagaimana kehadiran para kader, para jamaah itu bisa menguatkan ukhuwah Islamiyah. Makanya acara 5 tahunan ini sangat
memberikan ya harapan untuk terus bagaimana kader-kader di pelosok ini ya bisa mentransformasikan ukhuwah Islamiyah lebih luas, utamanya dalam di daerah mereka masing-masing. Iya. Ya. Dan ya, jadi secara internal dan juga eksternal. Ya, jadi itu ukhuwah ini kita kuatkan jiwa, ya, jiwa fisik jamaah Hidayatullah ini. Ya, saya kira Kekuatan itu ya, kekuatan ukhuwah itu yang akan kemudian para kader memberikan manfaat kepada masyarakat ya Ustadz ya. iya. Baik. Lalu apa yang penting disiapkan oleh para kader, jamaah, simpatisan yang akan hadir ke Silatnas nanti Ustadz? Apa nih pesan Ustadz yang harus disiapkan sebelum hadir? Jadi ya artinya karena kader ini memang Silatnas ini memang ajang untuk menumpahkan kerinduan ya, untuk menumpahkan kerinduan dan juga untuk menyerap ya nilai-nilai yang akan dihadirkan dalam acara Silatnas ini, sehingga para kader itu ya harus menyiapkan diri sepenuhnya untuk mengikuti rangkaian acara Silatnas. Harus ya, jadi tidak punya agenda-agenda di luar. Kalau ada hanya artinya ya mumpung mau ke Gunung Tembak, mungkin mau ke Kalimantan, mungkin mau jalan-jalan dulu ke IKN. Jadi itu nomor 2 ya. Artinya jangan terpecah dulu, konsentrasi. Karena padatnya acara ini memang ya mungkin sedikit melelahkan ya. Mungkin banyak yang mau mencari waktu-waktu tertentu, sehingga acara Silatnas tidak bisa terserap semua. Karena rangkaian-rangkaian itu sudah dibuat oleh panitia SC dan OC. Memang cukup padat karena hanya berapa hari saja. 3 hari apa 4 hari itu. Betul, 4 hari. Sementara kalau ada juga undangan eksternal, itu mengurangi waktu sehingga harus memang benar-benar waktu itu dimanfaatkan sehingga bisa ada kelelahan. Karena itulah saya bilang sama SC ya harus bisa menarik supaya kelelahan itu bisa dihindari. Ya. Kalau orang semangat ada perhatian, ya tentu kelelahan itu tidak menjadi ibarat orang yang ingin melamar seseorang, biarpun bagaimana tantangannya, tapi karena ada semangat akan tetap hadir ya Ustaz. Jadi harus semangat. Yang kedua ya tentu para jamaah, para kader itu mempersiapkan diri untuk berbagi kebaikan. Ya, jadi berbagi kebaikan. Sehingga benar-benar ikatan ukhuwah itu kental. Diharapkan begitu. Jadi itu yang paling pokok ya, mempersiapkan diri dan berbagi ya, apa saja, berbagi senyum, siap-siap saja. Senyum harus berbagi. Siapa saja, bersedekah kan, senyum kata Nabi itu ya, tabassuka bi ahika ya, sedekah. Ya, jadi dan itu bukan hal hiasan saja, bukan aksesoris, karena memang itu akhlak Muslim, ya. Jadi ya itu kalau kita siapkan bahwa nanti kalau temu siapa saja saya akan menampakkan
akhlak yang yang mulia ini. Ya, termasuk saya katakan sama teman-teman atau jamaah di Gunung Tembak ya, santri. Ya, kalau perlu kita itu siapkan kompek apa-apanya, tas-tas. Di situ ada banyak yang bisa dibagikan. Berikan hadiah ya kepada saudara. Hadiah. Insyaallah, betul-betul. Yang paling sederhana misalnya paling kecil, kalau istilah orang Kalimantan bombong, permen. Permen sekalipun ya Ustaz ya. Ini ada permen, tidak besar nilai fisiknya, rupiahnya, tapi saya harap ini bisa meresap. Lihat nilai ukhuwahnya. Masya Allah. Itu berbagi. Betul. Karena kata Nabi itu tidak pernah miskin orang yang berbagi, bahkan kaya. Jadi itu luar biasa, itu suntikan Rasulullah itu, berbagi itu. Masya Allah. Apalagi kalau memang berbagi materi juga, berbagi pandangan, berbagi pikiran, ya sederhana. Alhamdulillah, Ustadz. Tentu kan para jamaah yang hadir, para kader yang hadir ke Gunung Tembak tidak sekedar, tadi Ustadz katakan, tidak sekedar berkumpul ya Ustadz ya, tidak sekedar berkumpul, tapi harus ada energi yang diserap gitu ya, energi yang diserap untuk menjadi bekal nanti ke tempat tugas. Nah, selain ukhuwah tadi yang Ustadz maksudkan, apakah ada hal yang perlu juga diserap dari Silatnas nanti untuk menjadi bekal power ke tempat tugas kembali? Betul. Makanya saya katakan semua rangkaian acara Silatnas itu harus menghadirkan nilai-nilai. Pertama adalah nilai-nilai transenden, ya itu harus benar-benar di masjid itu bisa dinikmati, itu nilai-nilai spiritual, nilai-nilai transenden. Sehingga teman-teman nanti kalau balik itu bagaimana menghadirkan suasana di masjid itu, nilai-nilai itu sakral, spiritualnya, ya. Sehingga kata ketua SC, memang itu padat. Jadi sejak jam berapa? Jam 3 ya. Sejak jam 3 sudah hadir semua di masjid. Sudah start. Bisa kalau belum dimulai acara sholat malam berjamaah jam 3 ya bisa banyak zikir. Ini utama karena Allah itu memang menekankan itu. Fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha wa min ana'il lail. Fasabbih wa tarafan nahar la'allaka tarda. Jadi itu bagaimana kita itu menyerap nilai-nilai keridhaan Allah itu lewat memperbanyak zikir-zikir tasbih di malam hari. Terus dilanjutkan dengan sholat malam, ya 11 rakaat. Saya bahkan mengatakan kalau bisa itu kalau belum ada santri di sini PUZ yang punya suara murattal yang bagus, cari saja. Cari, kalau di Gunung Tembak tidak ada, cari di tafsir itu se-Indonesia. Banyak itu. Ya. Sehingga walaupun panjang bacaannya tidak berpengaruh, tidak melelahkan, bahkan masih mau tambah. Kadang-kadang kalau memang spiritnya kena, ya, ruhnya kena, kecepatan. Merasa kecepatan malah ya. Tapi kalau bacaannya memang sanad, suaranya memang guna baik, ya, maharajnya apa semua, ya, itu biar berapa jam bisa juga. Masya Allah. Apalagi kita orang-orang tua ini memang mau menikmati itu. Nah, itu saya selalu sampaikan sama jamaah Gunung Tembak. Alhamdulillah
2 tahun 3 tahun terakhir ini karena penghafal sudah banyak, jadi 2 kali hatam dalam satu bulan itu. Satu bulan. Hatam salat tarawih, hatam salat malam. Jadi apa itu yang bisa diserap itu, bisa dinikmati itu tadaburnya. Selain tadaburnya juga bisa ditangkap bayanahnya, ya juga nilai-nilai ruhiyahnya, ada kenikmatan yang meresap. Yang kedua adalah menghadirkan nilai-nilai akhlak yang mulia. Ya, saya sudah bilang tadi itu. Ifsus salam, wasilul arham, ya wa itu ta'am. Saya gambarkan paling kecil ya, bahwa semua kita ini ya bisa di mana saja kita berada itu bisa menata, memelihara tatanan atau kebersihan di mana kita berada. Karena dia bagian dari iman ini, kebersihan ini. Itu karakter kebersihan. Ya, yang membangun akhlak mulia. Termasuk tadi waktu muto'am, bagaimana semua pihak itu, utamanya tuan rumah, apalagi panitia, benar-benar bisa menghadirkan itu, bisa menstimulasikan itu, nilai-nilai akhlak mulia ini, ya. Banyak bisa dilakukan, ya, membangun karakter itu, ya. Yesus salam, kata Nabi itu, seandainya kamu di balik dinding, kemudian keluar dan ketemu saudaramu, kamu ucapkan assalamualaikum. Tapi mungkin nanti ketemu lagi, assalamualaikum lagi. Ini yang saya maksud, bahwa ajang silaturahmi itu adalah ajang stimulasi, ya, nasional, ya, sehingga nanti bagaimana karakter itu dibangun di silaturahmi ini, itu dibawa ke daerah. Betul. Kebersihan ke kampusnya, lingkungannya, rumahnya, kebiasaan menerima tamu, kebiasaan memberi, ya, semua itu karakter yang baik. Ada satu buku itu namanya Atomic Habit. Kecil seperti atom, tapi memberi manfaat yang besar. Memberi manfaat yang besar. Itu yang dua, ya. Ya. Juga kita menghadirkan nilai-nilai ilmiah, ya, nilai-nilai ilmiah intelektual. Makanya saya sampaikan bahwa kita sedang membangun perpustakaan Ar-Riyad. Ya, kita sedang membangun perpustakaan Ar-Riyad. Kita harapkan bahwa semua peserta Silatnas itu membawa satu buku. Setiap peserta bawa satu buku, ya? Ya, satu buku. Minimal. Ya, minimal. Jadi kalau ada 20.000 orang, 20.000 eksemplar. Insya Allah. Jadi peradaban itu berakar dari keilmuan. Jadi ini harus ditampakkan bahwa ada gira, ada gira keilmuan. Karena ke depan ini orang bilang abad 21, abad ke depan ini adalah apa istilahnya hyper competition. Jadi kalau tidak mensiasati dengan metode menyerap ilmu, ya tidak bisa berkompetisi, tidak bisa bersaing dengan yang lain. Tidak bisa bersaing. Iya, betul. Jadi ya itu harus digongkan juga itu, ya. Jadi kalau perlu itu, ya,
biarpun belum dibaca buku, bawa saja, sebagaimana membawa Al-Quran. Biarpun masih dibungkus baru, bawa aja ya. Bawa aja dulu, nanti ada waktu itu. Iya. Berarti ada seruan satu kader, satu buku ya Ustaz? Satu buku. Satu buku. Karena memang keilmuan ini harus benar-benar dinampakkan, karena dalam jati diri Hidayatullah itu sistematika wahyu itu ya menjadi nilai pokok atau paradigma utama. Ya, sedangkan kita kenal bahwa Nabi itu mendapatkan Iqra itu mendaki, mendaki. Jadi memang mencari ilmu itu harus mendaki. Sehingga saya bilang, kenapa ini filosofinya apa ini? Perpustakaan dibikin di lantai 3 Masjid Ar-Riyadh. Saya bilang filosofinya itu. Insya Allah. Bahwa tidak akan ada yang dapat mencapai ilmu ini, ketinggian ini, kecuali orang yang memang bersungguh-sungguh. Dan kita buat supaya memang terlihat kesungguhan itu. Betul. Kalau perlu tangganya itu dijarakkan lebih jauh gitu, supaya seperti Nabi mendaki Gua Hira itu. Dan memang para alim mengatakan, penuntut ilmu para syekh besar mengatakan begitu. Ijtihad, bermujahadah, bersabar. Jadi itu jadi kita buat begitu ya. Kalau datar-datar saja, nilai ilmu ini kurang mujahadahnya. Kurang mujahadahnya. Ruang perpustakaannya sudah disiapkan ya Ustaz? Alhamdulillah, ini sedang dikerja. Kemarin ada tukang juga dikirim beliau ini yang bikin gedung ini. Tidak mau beliau disebut-sebut. Itu sudah persiapkan sekarang, sedang dipersiapkan rak-raknya, ruangan media, namanya itu? Media centernya apa? Media center. Ada juga. Jadi kita harapkan bahwa 50 tahun ke depan ini memang benar-benar dipersiapkan untuk bangkit. Benar-benar dipersiapkan untuk bangkit. Nah, berkaitan dengan 50 tahun ini yang tadi Ustaz sampaikan. Untuk 50 tahun yang kan Muhammad Selatnas ini kan tepat di 50 tahun Hidayatullah Ustaz. Ya. Apa muhasabah atau refleksi yang ingin Ustaz hadirkan dalam Silatnas ini di 50 tahun ke belakang? Ya, memang penting ini muhasabah ini disampaikan juga. Bahwa perjalanan 50 tahun Hidayatullah pertama ini menghadirkan seperti yang kita saksikan. Kemajuan di sana sini kemajuan fisik dengan jumlah gedung-gedung sekolah, asrama, masjid, dan juga bertambahnya jumlah jumlah warga yang santri, banyak institusi yang hadir, tetapi harus dibangun di atas satu landasan, Jadi tidak memandang saja kemajuan fisik itu, tetapi bagaimana ada tetap keseimbangan tentang orientasi dan paradigma yang selama ini memang menjadi hal yang masif dipikirkan dan kemudian ditransformasikan lewat sistem pengkaderan secara formal. Jadi kalau dulu datang di Silatnas itu almarhumnya ceramah saja, ceramah beri pengarahan, sudah selesai. Tapi setelah 25 tahun yang lalu ini, setelah saya ini banyak melakukan evaluasi itu, termasuk dalam segi kepemimpinan dan manajerial. Apalagi istilahnya menghadapi
abad global tadi global, ini. betul. Ya. Jadi berpikir global, manajemennya juga begitu, kemampuan sumber daya ya insaninya juga begitu. Nah, tetapi tidak cukup hanya dengan memahami hal-hal yang bersifat fisik saja, ya. Tapi harus tetap dibangun di atas landasan paradigma tadi itu ya. Ada jati diri Hidayatullah, ada grand strategi, ada grand design juga, ya arah Hidayatullah 50 tahun ke depan. Nah, jadi itu juga harus disampaikan di Silatnas dengan baik, bahwa nanti upgrade kepemimpinan dan manajerialnya itu harus dilakukan ya oleh pemangku amanah di Hidayatullah. Ya, makanya sudah ada kader ula, kader usta, nanti ada kader ulia, kemudian ada yang direkturnya Pak Ustaz Musakir ini, Hidayatullah Institute tuh. Hidayatullah Institute. Itu terus dilakukan supaya betul-betul tetap jalan dengan berimbang, maju fisiknya, tetapi maju juga nilai-nilai yang ada yang salah dirumuskan di Hidayatullah, disepakati di Hidayatullah. Sejak almarhum. Jadi nilai keilmuan spiritual, moral atau akhlak, nilai-nilai kepemimpinan, manajerial, untuk secara utuh bisa Hidayatullah menghadirkan suatu eksistensi yang memang siap siap menghadapi tantangan zaman. Jadi apapun yang dikatakan orang bahwa zaman ini akan begini-begini ke depan, itu tidak perlu ditakuti. Tidak perlu ditakuti. Tidak perlu, jangan pesimis. Karena nilai-nilai ini tadi sudah meletakkan seperti itu, seperti ini. Misalnya kalau Allah mengatakan intang surullah yang suruhkum. Kalau Allah mengatakan misalnya antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu yang superior, tidak merasa inferior, tidak menghadapi ini. Bahkan orang-orang yang tidak seimbang dalam rohani dengan jiwa dan intelektual justru harus dikasihani, karena dia tertinggal berarti. Tidak punya visi jauh ke depan akhirat, bahwa ada kehidupan yang namanya surga yang kita rindukan itu. Masya Allah. Iya. Jadi memang meletakkan dasar nilai itu yang utama, Ustadz, dibandingkan juga selain juga mengutamakan keagungan kemudian kejayaan dalam bentuk fisik, tapi nilai-nilai itu harus menjadi dasar betul bagi para kader dan juga lembaga ya, Ustadz. Nah, kalau secara konsep dakwah dan tarbiyah di tengah masyarakat, Ustadz, dalam era global ini, apakah tetap pada dasarnya atau perlu ada kemasan yang perlu dihadirkan, Ustadz? Menghadirkan pribadi yang utuh utuh secara spiritual, secara akhlak, hadir dengan penuh tasamuh, hadir dengan hadir dengan dengan keteladanan. Istilahnya uswatul hasanah itu. Jadi kalau orang mengatakan wah hebat, pikirannya bagus, punya visi yang bagus, tetapi buruk akhlaknya jatuh runtuh, karena ternyata nilai akhlak ini, moral ini itu nilai utama, yang lain nomor 2. Biar bagaimana kaya memang tapi kikir, itu jatuh moral namanya. Iya. Jadi
tasamu, kalau dalam jati diri Hidayatullah ada namanya wasatiyah, al-wasatiyah. Ini harus diserap oleh para kader namanya al-wasatiyah. Mampu berkomunikasi, mampu hadir secara inklusif. Hadir secara inklusif. Kata apa dikatakan Allah itu fawasat nabihi jemaah. Fawasat nabi jemaah. Selalu bisa hadir di tengah-tengah gelanggang, diterima. Karena kenapa diterima? Pandangannya memang ya lurus, ya akhlaknya nampak, sehingga harus diterima. Jadi kader harus ya harus seperti itu, sehingga dakwah bil hal itu lebih menarik. Lebih diterima juga. Lebih diterima. Daripada, dan Hidayatullah sudah bisa itu karena sudah menghadirkan ini bahwa iya memang benar terlihat apa gerakan dakwah di mana-mana, sehingga kalau kehadiran para tokoh-tokoh atau para santri, para mubali, para kader itu dengan akhlak yang mempesona, insya Allah. Bahkan kepada mereka yang benci sekalipun tetap harus hadirkan itu. Tetap simpati. Dan kita harapkan begitu. Kalau kata almarhum, bikinlah Hidayatullah ini memiliki pesona, ruhiyah, moral, karakter yang baik, sehingga orang kafir pun masuk di Gunung Tembak itu tercengang, dan dia nanti tidak keluar sebelum bersyahadat. Insyaallah, amin. Ini betul-betul tantangan Hidayatullah Ummul Qura itu. Menghadirkan itu ya. Ustaz. Bagaimana? Sampai kemarin ada wacana ditunda dulu Silatnas. Wah, tapi banyak keberatan seluruh Indonesia. Sudah beri ya ini pesawat. Teman dari Irian sudah beri Hercules. Masyaallah. Sudah mau charter Hercules itu. Bagaimana Ustadz melihat antusiasme warga jamaah yang sudah menyiapkan dana, sudah beli tiket? Gimana Ustadz melihat antusiasme para jamaah yang akan hadir nanti itu, Ustadz? Secara jiwa memang begitu, ya. Karena 5 tahun itu lama. Ingin menumpahkan kerinduan itu, ya. Dan mengambil spirit lagi, semangat, ketemu kawan-kawan seluruh Nusantara, ya. Dan juga mau melihat apakah Gunung Tembak itu masih memberikan spirit, apakah Gunung Tembak itu masih mampu memberi semangat, ya, sehingga itu memang ya satu hal yang menggembirakan, menyenangkan bagi kami yang tinggal di Gunung Tembak, dan dijadikan satu spirit untuk betul-betul mempersiapkan. Ya, jadi Gunung Tembak itu saya katakan tiada hari tanpa impak, benar-benar bukan hanya impak IGNH, tapi memang ditarik terus. Mau beli bola lampu sekian ratus. Ada yang 10, 20. Ada material mau diangkat. Makanya kemarin tuh kan dari Jakarta ini 3 bulan ini bisa memasang keramik itu 3.000 lembar. Dalam waktu 3 bulan itu, Zat? Ya, 3.000 lembar. Dan memasang pelapon 3 lantai. Semua tidak ada sebelumnya, dari atas boleh sampai di bawah. Sehingga bahan itu harus, kalau tidak begitu tidak bisa selesai. Jadi mereka ini kerja 3 bulan itu sama dengan 6 bulan, karena siang malam. Makanya santri dan warga full juga. Pokoknya habis sholat subuh, wiri kolosal, baca Quran dulu secara ya ada yang pandu. Sudah itu
yang belum siap untuk pakaian kerja bakti, enggak apa-apa, pakai saja itu. Pakai saja jubah itu. Pakai saja pakaian sholat itu. Jadi setiap hari. Setiap hari sholat subuh. Siang juga begitu, sore juga begitu. Jadi juga itu memberi spirit, memberi semangat juga dan pengkaderan juga sama anak-anak bahwa beginilah Hidayatullah Gunung Tembak di zaman almarhum. Bahkan saya ingat itu belum ada lampu ya. Apa namanya itu petromak. Itu lampu manual itu. Oh dinyalakan, baru kerja malam-malam. kerja malam-malam itu ngangkat tanah, mencangkul tanah, mencungkil tunggul-tunggul, uling itu yang apa namanya, yang tertinggal karena mau kena bangunan jadi cungkil malam-malam karena kalau siang panas dan juga ada pekerjaan lain. Almarhum komando itu. Jadi ya ini juga bagian dari pengkaderan membangun militansi. Dan uji penyaringan juga. Jadi banyak yang terpental juga itu. Waduh, keras sekali anunya. Istilahnya TC. Iya. Kalau sekarang ya tidak terlalu begitu lagi. Tapi lain lagi ya. Bahwa gedung-gedung yang tinggi seperti ini, asrama, ini kan memerlukan perawatan. Jadi tidak lagi mencangkul, tidak lagi, tapi bagaimana ini merawatnya ya, merawatnya dan tidak perlu mendatangkan tukang. Itu perlu menggantung, pasang alat. Kalau yang manual itu scaffoldingnya tinggi-tinggi begitu, berapa puluh lantai itu tingginya itu, itu apa namanya melatih nyali itu. Baik, demikian para pemirsa dimanapun berada, bincang-bincang kami dengan pemimpin umum Hidayatullah Ustadz Abdurrahman Muhammad. Semoga bermanfaat dan selamat bersilatnas pada teman-teman pengurus, kader, jamaah, simpatisan yang hadir di Hidayatullah Gunung Tembak. Insya Allah berkah dan juga menjalin ukhuwah dengan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.